Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa zidna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Seperti biasa mari kita bertalaqi suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Baqarah 126 ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal
umatti'uhu qalila thumma adtarruhu ila 'adzabin nar wa bi'sal masir. Wa idh qala, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, artinya Ibrahim berdoa. Apa doanya? Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, ya Tuhanku, kata Ibrahim, ij'al hadza, jadikan negeri ini, ai al-makannya, jadikanlah negeri ini baladan amina, negeri yang aman. Aida amnin wa qad ajaballahu du'a'ah. Artinya yang mempunyai keamanan, dan sungguh Allah mengijabah doa Ibrahim. Khitabnya kepada Ibrahim, doa aku. Jadi Allah hanya mengijabah doa Nabi Ibrahim. Faja'alahu haraman la yusfaku fihi damun, la yusfaku fihi damu insani wala yudlam fihi ahad wala yusadu sayyiduhu wala yuhtala khala. Allah mengijabah doa Ibrahim, kemudian menjadikan negeri itu sebagai tanah haram. Faja'alahu haraman, kemudian negeri itu menjadi tanah haram. La yusfiku fihi damu insani, di mana tidak boleh menumpahkan darah manusia. Wala yudlam fihi ahadun, dan tidak boleh dianiaya. Wala yasadu sayyiduhu, dan tidak boleh juga diburu hewan. Jadi tidak boleh memburu hewan buruan, ya. Tidak boleh memburu hewan. Ketika kita di sana itu, kalau sudah melaksanakan ibadah, tentunya dalam musim haji, itu larangannya apa? Termasuk tidak boleh memburu hewan. Wala yuhtala khalahu, dan juga tidak boleh dipotong rumputnya. Warzuq ahlahu minas samarat, kata Ibrahim, dan berilah rezeki ahlahu minas samarat, berilah rezeki penduduknya daripada buah-buahan, karena begitu gersang datang tembus. Maka Ibrahim minta didatangkan oleh Allah buah-buahan. Wa qad fu'ila binahlit Taif minasyam ilaih. Dan sungguh di mana dilaksanakannya dengan memindahkan Taif minasyam, dari Syam ilahi kepada Taif, ilahi kepada Taif. Wa kana akfara la zar'a fihi wala ma'a, padahal tanah sebelumnya gimana? Tanah
sebelumnya itu tanah yang tandus, la zar'a fihi, tidak ada tanaman, wala ma'an, dan tidak ada air. Tapi luar biasa, setelah Nabi Ibrahim berdoa dijadikan tanah yang subur, sehingga di Mekah itu akhirnya mau makan apa aja ada. Coba kalau kita melaksanakan umroh atau haji, beli apel aja, apelnya gede banget. Ada nggak segini kan apelnya? Gede banget ya. Kiloannya juga lumayan di sana. Kita beli anggur, anggurnya bukan kayak di Indonesia. Indonesia kecil-kecil kok segini-gini nih. Tapi kalau di sana ya, masya Allah, buah-buahan makmurnya luar biasa. Apalagi kalau kita ke hotelnya, hotel bintang 5, kayak surga tuh ya. Kita di sana kayak surga. Mau makan burung puyuh banyak banget, tinggal mesen, asalkan bintang 5. Lihat apel aja gede-gede banget di sana ya. Di Indonesia udah kecil, udah keriput mahal lagi, kiloannya kurang lagi. Ya. Di sana luar biasa kalau belanja, apalagi kalau zaman dulu pasar seng. Zaman dulu kan ada pasar seng, sekarang udah enggak. Jadi berlimpah ya, berlimpah apa? Buah dan juga sayur padahal itu tanah yang tandus. Setelah Ibrahim berdoa, maka Allah berikan apa namanya, berlimpah buah-buahan dan sayur mayur. Halo. Man amana minhum billahi wal yawmil akhir, siapa orangnya yang beriman minhum dari mereka, di antara mereka, billahi beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Aibadalun min ahlak, aibadalun min ahlak. Lafaz ini menjadikan badal dari lafaz ahlak. Wa khassahum bid-du'a, dan Ibrahim menentukan, mengkhususkan mereka ya, bid-du'a, dengan doa, lahu muwafiqan liqaulihi la yanalu ahdid zalimin. Muwafiqan liqaulihi, jadi apa, menyesuaikan liqaulihi dengan firman Allah. Apa firman Allah yang di atas tadi, la yanalu ahdid zalimin. Apa maknanya la yanalu ahdid zalimin? La yanalu ahdid zalimin. Jadi ayat yang di atas tadi, apa maknanya? Allah tidak mengenai janjiku, kata Allah tidak mengenai janjiku, ahdi janjiku, aibil imamati, ya, dengan menjadi imam al-zalimina, kepada orang-orang yang zalim, kepada orang-orang kafir. Janji doa Ibrahim supaya apa? Supaya terdapat sebuah keberkahan, tapi tidak mengenai bagi mereka yang berbuat zalim, mengenai kepada orang yang saleh, yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Sehingga
ay arzuq man kafara fa umatti'u. Lalu Allah menjawab, aku akan memberikan kepada man kafara, kepada orang kafir pun, fa umatti'u, aku memberikan kesenangan pada mereka, qalilan, sedikit saja, ay muddata hayati, selama hidupnya. Summa adurruhu, kemudian aku paksa ia, ay alji'uhu fil akhirah, aku paksa di akhirat, ila adzabin nar, menjadi siksa neraka. Jadi Allah berikan orang-orang kafir, orang-orang zalim itu kesenangan hanya sedikit, artinya kesenangan sementara, yaitu kesenangan di alam dunia. Tapi kalau orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kepada hari akhir, maka aku berikan kesenangan dunia dan akhirat, kesenangan yang abadi. Fala yajidu anha mahlisan, yakni maka tidak mendapatkan tempat kabur untuk kabur dari neraka. Wa bi'sal masir, artinya seburuk-buruknya tempat, ay al-marji'u hiya, seburuk-buruknya tempat kembali, yakni di dalam neraka jahanam. Jadi mereka hanya mendapatkan kesenangan yang sebentar, yang sedikit, yaitu kehidupan di alam dunia. Kesenangannya mereka tidak beribadah, mereka tidak bersujud kepada Allah, tidak bersyukur. Tapi kadang-kadang ada dua, mereka yang kufur, orang-orang zalim, orang kafir, tidak mendapatkan kesenangan berupa materinya. Kan ada orang yang kafir tapi miskin, gitu kan. Nah, ini terbalik. Ini orang-orang muslim, orang-orang yang beriman, hidupnya sudah nyaman, enak, tenang. Di akhirat pun lebih tenang, karena dijadikan kesenangan di alam dunianya, ia berupaya tidak menjauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita, walaupun kita mendapatkan kesenangan, ketenangan ketika kita hidup ini, tapi kita tidak akan lupa dan tidak pernah lupa kepada zat yang memberikan kesenangan itu. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika yarfa'u Ibrahimul qawa'ida, ketika Ibrahim meninggikan al-qawa'id ay al-ususa awil judura. Artinya ketika Ibrahim meninggikan apa qawa'id, artinya al-ususa awil judura, dasar-dasar, fondasi atau judur, jidar dinding ya, fondasi atau
kepada Baitullah ketika meninggikan bangunan Ka'bah. Ayatni muta'alliqun biyarfa, yakni ia membangunnya, Ibrahim membangunnya. Ini menjadi ta'alluq kepada lafaz yarfa, artinya mengangkat atau membangun. Wa Ismail, dan juga Ismail ayat atfun ala Ibrahim, adalah menjadi ataf ala Ibrahim kepada lafaz Ibrahim. Yaqulani Ibrahim dan Ismail berdoa, apa doanya? Rabbana taqabbal minna, ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah minna ay bina ana, kabulkanlah dari kami amalan kami, artinya bangunan kami. Terimalah bangunan kami, amalan kami. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar, ay bil qauli, perkataan, al-alim, maha mengetahui, ay bil fi'li, segala perbuatan. Jadi mengajarkan kalau sudah beribadah, ya udah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Artinya Allah moga-moga menerima semua amalan kita. Kan kalau doa ditutup Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ini adalah doa yaqula, doa kedua orang, yakni Ibrahim dan Ismail. Rabbana ja'alna muslimaini, ya Allah, waj'alna, jadikanlah kami muslimaini, orang yang patuh, ay muqadain, artinya orang yang tunduk laka hanya kepada Engkau. Jadi supaya kita tunduk kepada Allah, patuh. Ini doa Ibrahim dan Ismail. Rabbana waj'alna muslimaini laka, jangan menjadi pembangkang, apalagi pengkhianat agama, ya. Tapi masalahnya ini kadang-kadang tuduh menuduh dia. Si kelompok ininya, kelompok kanan bilang dia pengkhianat agama, ya, kepada kelompok kiri. Kelompok kiri ini bisa begitu, pengkhianat agama, mengkhianati, curang dan sebagainya. Terus kelompok yang lainnya juga yang tengahnya seperti itu, saling menuduh. Ini awas, hati-hati ya, sayang amal ibadah kita. Sudah berani menuduh. Tindakan kita apa sih? Kita punya kedua tangan, angkat tangan kita berdoa. Kan doanya sudah diajar, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Jangan sampai kebohongan, artinya kebal. Allahumma arinal haqqa warzuqna ijtinabah. Itu repot itu ya. Artinya kita diperlihatkan kalau memang itu hak. Kadang-kadang kita keburu ya, reaksi dulu baru berdoa. Harusnya dengan banyak doa kita sebagai seorang muslim. Gak usah repot-repot. Ada kemungkaratan, jangan menghukumi, apalagi dibarengi dengan caci maki. Ini keceplosan apa yang cepat bertobat orang yang caci maki. Kenapa? Karena hal itu pernah terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ketika Nabi dicaci maki oleh orang Yahudi, ya,
tolol dan sebagainya. Maka turunlah ayat itu, Allah turunkan ayat itu, la taqulu ra'ina wa qulu zurna. Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau berkata ra'ina. Apa sih ra'ina itu? Kata-kata caci maki. Seperti apa? Dasar apa ya? Begitu kan? Enggak pantas ya. Dan sebangsanya gitu ya. Tolong apalagi binatang keluar semua dan sebagainya, curut segala macam. Wah ini enggak ngaji. Saking kesalnya apa siapa ya? Ada orang yang berbuat olah salah, dosanya saja. Apalagi mereka orang-orang yang soleh. Cuma beda persepsi saja, ya wajar. Jangan menuruti hawa nafsu. Harus mengikuti langkah-langkah yang kita laksanakan nilai prinsip-prinsip saudara-saudara kita supaya sama dengan kita. Sudahlah. Perbedaan itu menjadi kasih sayang kita, keragaman, ya, kebinekaan dan sebagainya. Yang penting bagaimana kita untuk memperbaiki. Oh ini pasti ada sesuatu kekurangan, pasti ada yang salah. Benar betul Pak? Halo. Jangan berkata-kata ra'ina. Artinya kalimat caci maki. Sekarang lagi musim nih, nanti meredah lagi, ini lagi musim. Ya, yang ini apa? Menuduh yang itu, gitu ya. Yang itu bisa menuduh yang ini. Gitu ya. Nah, kita sebagai orang yang sudah haji, mari kita bentengi dengan akhlak kita, penuh dengan kehati-hatian, ya. Dan sampai apa menyuburkan kebencian di dalam hati. Apalagi kalimat-kalimat waduh sampai ingin memisahkan diri dan sebagainya. Ini apa ini? Ya. Jangan dengarkan orang-orang yang mempunyai radikalisme. Kita sendiri yang rugi, keluarga rugi, apa? Bangsa dan negara kita juga rugi nantinya. Ya, karena tidak mendahulukan persatuan dan kesatuan. Angkat tangan kita, Allahumma arina haqqa warzuqna ittiba'a wa arina batila warzuqna ijtinaba. Minta keadilan ke Allah. Ya Allah, berilah kami keadilan. Jagalah bangsa kami, ya. Berilah apa namanya? Tanamkanlah kepada kami dengan sifat saling menyayangi dan mengasihi. Hawa nafsu muncul lagi, ya, muncul lagi amarahnya, muncul berbuat makar dan sebagainya. Cepat diobati dengan apa tadi? Banyakin istighfar. Tidak ada sama sekali keuntungannya. Halo, lanjut. Apa doa selanjutnya? Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami muslimaini, orang yang patuh. Ay mengkoda ini orang yang selalu tunduk laka hanya kepada Engkau ya Allah. Wa min dzurriyyatina ay ij'al, dan jadikanlah min dzurriyyatina keturunan
keturunan kami ay auladina, anak-anak kami, ummatan jama'atan ay jama'atan, jadi umat atau golongan muslimatan laka yang tunduk patuh hanya kepada engkau. Ay wa min lil taba'i wa utiya bihi litaqaddumi qawlihi lahu la yanani ahdi dhalimin. Lagi-lagi tidak diperuntukkan bagi orang yang orang-orang yang zalim. Itu ini khusus orang-orang yang patuh, ya. Orang yang patuh kepada Allah, tunduk kepada Allah. Dia selalu bersujud. Jadi sampai hatinya tunduknya. Kadang-kadang ada yang sujudnya jadi tapi hatinya tidak tunduk kepada Allah. Na'udzubillah. Jadi min ini ayat tab'id, jadi maknanya mana tab'id, artinya sebagian. Jadi bukan semuanya, termasuk orang-orang yang melanggar hukum-hukum Allah. Ya khusus orang yang itu saja. Jadi anak keturunan seseorang kan bapak moyangnya doanya luar biasa, tapi mengenainya hanya orang-orang yang nanti patuh. Walaupun keturunannya bagus, kalau nggak patuh, nggak taat, sama saja. Kadang-kadang ada orang yang membanggakan, selalu cerita gitu ya, tapi ia tidak memperbaiki, tidak sesuai dengan amalnya. Cerita, saya ini adalah keturunan ulama besar, tapi ada yang tidak beribadah. Apalagi sekarang lagi viral ya, begitu dah. Jadi jangan kecil hati, kita bukan siapa-siapa, tetapi kita betul-betul menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa utiya bihi litaqaddumi qawlihi lahu la yanani ahdi dhalim, la yanani ahdi dhalim. Dan didatangkan dengan min agar wa utiya bi taqaddumi qawli la yananu ahdi dhalimin, dengan min agar agar telah didahului oleh firman Allah kepada Nabi Ibrahim, la yananu ahdi dhalimin, tidak mengenai janjiku ini, kata Allah, kepada orang-orang yang tapi mengenai khususnya kepada orang-orang yang tunduk dan patuh, orang-orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna manasikana ay alimna, artinya apa? Tunjukkanlah ya Allah ya Tuhanku, ay alimna, beritahukanlah kepada kami manasikana. Nah, ini ya, manasikana, cara ibadah haji. Sebelumnya belum tahu, jadi kita ditunjukkan bagaimana cara manasikul haji, syara'i'a ibadatina au hajjina, yakni syariat ibadah kami au haji atau haji
atau haji kami. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha menerima taubat. Jadi manasik haji supaya beliau berdua mengetahui tentang manasikul haji. Makanya kita kalau mau haji dan umroh wajib mempelajari ilmu manasik. Jadi yang ketua KPIK ini wajib awas, jangan keuntungannya saja. Dia harus betul-betul memberi kepahaman terhadap jamaahnya yang akan dipimpinnya. Nah, ini kadang-kadang cuek ya. Perhatikan mulai dari mikot sampai selesai. Ya. Diperhatikan bagaimana supaya dia tidak batal. Ya, dari awal sampai memang sekarang banyak yang luar biasa keuntungannya, bahwa 2 bulan sekali sekian ratus orang. Tapi awas jangan lengah itu, ada tanggung jawab besar, tidak pilih-pilih jamaahnya, sudah menjadi tanggung jawab karena berada di perahunya. Jawab dari mulai pertama sampai dia pulang, termasuk kesehatan dan sebagainya. Kalau bilang hotel 5 ya hotel 5, hotelnya hotel 3 dibilang hotel 5. Jadi udah punya harapan yang berangkat, biaya mahal dan sebagainya. Ternyata tidak sesuai dengan harapan. Apakah ini tidak berdosa? Waduh, ditagih nanti di akhirat ini, ditagih di akhirat. Kalau kita menjadi krunya, ingatkan saudara-saudara kita ya. Jadi kru kita, tenaganya ya, ingatkan. Tanggung jawabnya luar biasa. Punya tuntutan nanti, keadilannya. Jadi kita juga untuk mempelajari juga ya, menjadi daftar. Saya kan mewakili satu lembaga, saya daftar menjadi pemimpin. Itu tidak gratis begitu saja. Punya tanggung jawab besar di situ, karena nanti akan dituntut ke mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya kita mengatur mekanisme saja. Jadi kadang-kadang jadi hakim juga ya. Oh ini harus begini sebagainya. Sekarang ya pilpres, pilkada dan sebagainya. Jadi menjadi hakim ini harus ini. Sudahlah, orang yang nyalon sudah menggenggam aturannya. Doakan mereka supaya bisa menjalankan tugas-tugasnya. Wong belum kerja kalau udah dibatasi, ya sudah menyangka bahwa ini nggak benar nih, orang dia mau coba dikatakan nggak benar. Siapapun anggota dewan yang terpilih, siapapun pemimpin yang terpilih, siapapun kita doakan, karena mereka akan berjuang tugas yang amat sangat berat memimpin. Nanti waduh ini udah kemana-mana ya, jadi nggak beres-beres. Doakan. Ada yang bilang, oh caranya ini, ada yang curang dan sebagainya. Udah doakan, didorong dengan doa kita. Ada orang yang tidak baik, doakan mudah-mudahan menjadi baik. Jadi selesai semuanya. Mudah-mudahan kita selalu Allah berikan petunjuk dan bimbingan, adem, tenang dalam hati kita. Kalau berdoa dalam keadaan tenang enak apa?
enak ya, sejuk ya. Kenapa? Karena masalah setiap orang juga banyak ya Pak ya Bu. Siapa yang hidupnya tidak punya masalah? Ya, kita masalahnya juga banyak. Ada yang lehernya sakit sampai sekarang ya. Ini obatnya apa sih? Orang makan durian lagi, kolesterolnya naik lagi. Lagi enak-enak makan ikan asin, betisnya sakit lagi. Kayak dulu kita masalah kita juga banyak, masalah kesehatan, masalah kebutuhan dan sebagainya. Masalah kita banyak, mikir masalah negara lagi. Kira-kira puyeng apa? Waduh, ya, puyeng kita berdoa, ya. Mudah-mudahan ujian apapun kita tidak akan berkurang rasa tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dalam keadaan pusing, tenang, tetap kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ais sa'alahu at-taubatu ma'a ismatihina tawaddu'an wa ta'liman li dzurriyyatihi. Jadi kata Ibrahim Ismail, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Terimalah taubat kami ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha menerima taubat, Ar-Rahim dan Maha kasih sayang. Sudah husnudzon. Jangan orang berdoa, saya doa dulu katanya, ibadah saya jalani, waduh udah hitung-hitungan. Jadi ada husnudzonnya ke Allah. Niscaya doa kita dikabul. Merayu, dirayu. Ya Allah, ya Allah. Ulangin terus ya Allah. Gitu ya. Seperti Ibrahim dan Ismail. Jadi sudah meyakini bahwa Allah itu adalah zat yang menerima taubat. Ini mengajarkan Aisyah keduanya meminta at-taubatu taubat, diterima taubatnya ma'ismatiha ya. Padahal padahal keduanya terpelihara dari dosa. Padahal Ibrahim dan Ismail adalah terpelihara dari dosa. Kenapa? Tawaddu'an wa ta'liman li dzurriyyatihima. Karena semata-mata keduanya tawaddu dan mengajarkan kepada siapa? Kepada kita. Mengajarkan kepada dzurriyyatnya supaya tawadhu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti doa seorang wali yang sudah dikenal dengan sholawatan itu, apa itu? Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim fahabli taubatan waghfir innaka ghafurun la
digambarkan oleh Ibrahim dan Ismail. Ma'a ismatiha, padahal keduanya itu terpelihara dari dosa, mengajarkan tentang ketawaduan kepada zuriatnya. Jadi tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa mata ilahi, ya Allah ya Tuhan, astudil firdausi ala. Aku tidak pantas, ya, firdaus. Aku tidak pantas untuk masuk ke surga firdaus. Wala aku ala naril jahim. Kata beliau, tetapi aku tidak kuat kalau tersengat oleh neraka. Dan kalau kita langsung, ya, langsung doanya, kan, saking pedenya kita berdoa. Jadi harus ada rasa siapa sih kita. Ketika kita berhadapan dengan orang yang terpandang, kita pasti merendah dulu. Apalagi kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala saat bermaksiat dosa kita yang kita lakukan. Begitu banyak kalau dihitung. Enggak merasa, ya, ucapan, penglihatan, sangka-sangkaan dengan sesama, ya, saling menjatuhkan menjadi sangka yang tidak berdosa itu, ya, adu domba, merajalela, naudzubillah. Wallahu a'lamu bissawab. Ya, mudah-mudahan kita akan bisa melanjutkan kembali ayat berikutnya. Doa masih, ya, masih dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Semoga menjadi petunjuk tarbiyah atau pelajaran kita. Mari kita baru saja melaksanakan perjuangan, ya, melaksanakan pesta demokrasi. Semoga hasilnya menjadi baik semuanya, amin. Apapun lika-likunya, ya, tapi ujung-ujungnya Indonesia menjadi negara yang mendapatkan ketenangan dan keberkahan. Baldatun thayyibatun wa rabbun. Semoga Allah jaga bangsa kita dengan baik, dan Allah bimbing pemimpin kita di negeri ini menjadi pemimpin yang selalu amanah, pemimpin yang selalu adil, ya, pemimpin yang mempunyai kasih sayang terhadap rakyatnya, cinta kepada negaranya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.